Hi, Susan, is it? Please take a seat. Ah, I see a set of plants in the open. How far along are you? Hai, Susan ya? Silakan duduk. Oh, saya lihat Anda sedang hamil. Sudah berapa bulan? Sudah 5 bulan, dan ini anak ketiga saya. Saya baru tahu minggu lalu kalau ini anak perempuan. I'm 5 months pregnant. It's my third child. I just found out last week it's a girl. That's fantastic. I asked, are you married or do you have a partner? Itu luar biasa. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda sudah menikah? Atau apakah Anda punya pasangan? Ya, saya sudah menikah dengan pria Australia. Kita sudah bersama selama 14 tahun. Dengar, dokter saya merekomendasikanku untuk bertemu Anda karena masalah-masalah yang saya alami di rumah. Dan beberapa minggu belakangan hal itu semakin buruk dan buruk. Dan sekarang saya takut akan keselamatan anak-anak saya. I'm married, yes, to an Australian man. We've been together for 14 years. Look, my doctor recommended ICU because of the problems I've been having at home. Over the past few weeks, it's just been getting worse and worse. And now I fear for the safety of my children. I understand, Susan. Do your husband ever physically hurt you? Saya mengerti, Susan. Apakah suamimu pernah menyakitimu secara fisik? Dari waktu ke waktu, saat kita bertengkar, kadang dia menyandung atau menjambak rambut saya. Tapi keributan di antara pasangan tidak berlangsung lama, kau tahu kan? Biasanya kita baik-baik saja beberapa hari setelah itu. From time to time, when we get into a row, he sometimes does things like tripping me over or pulling my hair. But arguments between couples don't tend to last that long, you know. We're usually okay after a few days. What about you? Has your husband ever been violent towards them? Bagaimana dengan anak-anak? Apakah suami Anda pernah melakukan kekerasan terhadap mereka? Kedua anak laki-laki saya berumur 13 dan 8 tahun. Suami saya menampar wajah mereka kalau mereka sudah sangat nakal. Biasanya dia memukul bagian belakang mereka dengan sabuk atau sendok kayu. My two boys are 13 and 8. My husband slaps them on the face when they step out of line. Usually, he whacks them on the backside with his belt or a wooden spoon. Okay. And has he made any threats towards you? Baik, dan apakah dia pernah mengancam Anda? Ya, saya tidak tahan waktu dia mempermainkan pikiranku. Yes, I can't stand it when he plays mind games with me. Mind games, you said? Could you elaborate on that? Anda berkata mempermainkan pikiran. Bisakah Anda menjelaskannya? Suatu hari ketika dia tahu kalau saya sedang belajar tembikar di pusat komunitas setempat, dia melempar semua riasan dan baju saya ke lantai kamar. Dia tidak suka kalau saya keluar dari rumah kecuali untuk belanja atau mengantar anak-anak ke sekolah. Kadang dia pulang dari pub dengan keadaan mabuk dan mengancam akan membawa anak-anak pergi. Dia bilang kalau saya tidak berharga, di mana tidak ada yang mencintai saya, dan dia juga bilang saya adalah ibu yang buruk. One time, when he found out that I had been learning pottery at a local community center, he threw all my makeup and clothing all over the bedroom floor. He doesn't like me going out of the house unless it's for groceries or taking the kids to school. Sometimes he comes home from the pub drunk and threatens to take the children away. He said I'm worthless, that no one loves me, and I'm a terrible mother. Let me first say that you are not worthless and that no one deserves to be treated like this. There is no excuse for violence against women. Everyone has the right to feel safe in their own soul. If we work together, we can find a way to protect both you and the children. Izinkan saya mengatakan bahwa Anda bukan orang yang tidak berharga, dan tidak ada yang pantas diperlakukan seperti itu.
Tidak ada alasan untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan. Setiap orang berhak untuk merasa aman di rumahnya sendiri. Jika kita bekerja sama, kita dapat menemukan cara untuk melindungi Anda dan anak-anak Anda. Saya merasa bodoh. Saya menyesali hari di mana saya bertemu dengannya. Selama bertahun-tahun saya mempertimbangkan untuk mengajukan perintah perlindungan, tapi saya tidak melakukannya karena saya takut dengan suami saya. Saya adalah pengecut. I feel so stupid. I regret the day I ever met him. Over the years, I've considered applying for a protection order, but I didn't do it out of fear of my husband. I'm such a coward. You are not a coward, Susan. Anyone in your situation would feel the same. But this isn't a positive self-determining business today. Can you tell me, Susan, have you ever suffered from depression or anxiety? Anda bukan pengecut, Susan. Siapapun dalam situasi Anda akan merasakan hal yang sama. Tapi Anda telah mengambil langkah positif dengan datang menemui saya hari ini. Bisakah Anda ceritakan, Susan, pernahkah Anda menderita depresi atau kecemasan? Kadang saya merasa hidup ini tidak pantas untuk dijalani. Saya bahkan pernah mempertimbangkan untuk bunuh diri. Tapi ketika saya berpikir bahwa saya tidak bisa melihat anak-anak saya lagi, saya berubah pikiran. Mereka menerangi hidup saya dan saya bukanlah apa-apa tanpa mereka. Sometimes I feel like life's not worth living. I've even considered suicide. But when I think about not being able to see my kids anymore, I change my mind. They light up my life and I'm nothing without them. Look, Susan, I've been a counselor here at the Women and Children Support Center for over 10 years, and during that time, I've met many women in similar situations as yours. Some women who don't apply for an intervention after the situation gets worse and they can strength unnecessarily. Begini Susan, saya telah menjadi konselor di Pusat Dukungan Wanita dan Anak selama lebih dari 10 tahun. Dan selama itu, saya bertemu banyak wanita dalam situasi yang sama seperti Anda. Bagi kebanyakan wanita yang tidak mengajukan perintah intervensi, situasinya menjadi lebih buruk dan konsekuensinya bisa serius. Aku tahu, saya telah membaca beberapa informasi tentang perintah intervensi. Tetapi jika saya mengajukan permohonan, di mana anak-anak saya dan saya harus tinggal? Saya tidak punya kerabat di Melbourne dan tidak ada teman yang mengunjungi saya lagi karena suami saya. I know, I've read some information about intervention orders. But if I do apply for one, where are my children and I supposed to live? I've got no relatives in Melbourne, and none of my friends come to see me anymore because of my husband. There are plenty available that offers tax accommodation for people in this situation. The workers there could give you practical and emotional support. I'm not saying it is an easy process, but the most important thing is that you have a support network here for you. You are not alone in this. Ada tempat perlindungan yang tersedia yang menyediakan akomodasi yang aman bagi orang-orang dalam situasi seperti ini. Para pekerja di sana dapat memberi Anda dukungan praktis dan emosional. Saya tidak mengatakan ini adalah proses yang mudah, tetapi yang paling penting adalah Anda memiliki dukungan di sini, dan Anda tidak sendirian dalam hal ini. It's 11:11